Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siti Zaira dengan NIM 2314140030. Saya Nur Salimah dengan NIM 2314140031. Saya Ika Suryani dengan NIM 2314140070. Kami akan memberikan penjelasan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Berikut ini penjelasannya. Baik, pembahasan di sini ada 4. Yang pertama, kegunaan dan batasan laporan posisi keuangan. Yang kedua, elemen dan klasifikasi utama laporan posisi keuangan. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Yang keempat, elemen dan klasifikasi laporan arus kas. Pembahasan yang pertama, laporan posisi keuangan, yang mana juga disebut sebagai neraca. Jadi, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai sumber daya, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas atas sumber daya neto. Yang ketiga, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa yang akan datang. Selanjutnya, kegunaan laporan posisi keuangan ada 4. Yang pertama, untuk menghitung tingkat pengembalian. Yang kedua, mengevaluasi struktur modal. Yang ketiga, menilai resiko dan arus kas di masa yang akan datang. Yang terakhir, menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Selanjutnya ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Ada 3. Yang pertama, kebanyakan aset dan liabilitas dilaporkan biaya historis. Yang kedua, menggunakan penilaian dan estimasi. Yang ketiga, banyaknya item dari nilai keuangan dihilangkan. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan posisi keuangan. Ada 3. Yang pertama, aset. Sumber daya aset dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ada liabilitas, ialah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ada ekuitas, ialah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Aset lancar ialah kas atau aset lain yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, dipakai dalam 1 tahun dalam siklus operasi. Tergantung mana yang lebih lama. Item, persediaan, beban dibayar di muka, piutang, investasi jangka pendek, kas dan setara kas. Dasar penilaian, nilai terendah dari biaya atau nilai realisasi neto biaya. Estimasi jumlah yang dapat ditagih secara umum, nilai wajar. Selanjutnya ada aset tidak lancar, ialah aset yang memiliki masa manfaat atau masa ekonomi lebih dari 1 periode, terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek, yaitu kewajiban yang biasanya perusahaan untuk diselesaikan pada siklus operasi minimal atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih lama. Dan pada umumnya, liabilitas jangka pendek ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada utang yang terjadi karena adanya perolehan barang atau jasa. Contohnya utang usaha, utang gaji, dan lain-lain. Yang kedua ada pembayaran diterima di muka atau atas pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Contohnya seperti pendapatan sewa diterima di muka.
Dan yang terakhir adalah liabilitas lainnya yang liabilitasnya akan berlangsung selama siklus operasi atau 1 tahun. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban yang biasanya tidak akan dilikuidasi oleh perusahaan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Dan pada umumnya, liabilitas jangka panjang terdiri dari 3 jenis, yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan khusus seperti penerbitan obligasi. Yang kedua, kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah utang atau penerima pembayaran dan tanggal utang. Yang terakhir, kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan yang biasa seperti kewajiban pensiun. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas merupakan yang paling sulit disiapkan dan dimengerti dikarenakan kompleksitas saham biasa dan preference dan batasan pengungkapan lain akibat peraturan perusahaan dan juga dewan direksi. Ekuitas ini terdiri dari 6. Yang pertama ada modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif lain, saham treasury, dan kepentingan non pengendali atau biasa disebut hak minoritas. Baik, selanjutnya laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas merupakan laporan yang mengajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari sebuah perusahaan selama suatu periode. Laporan arus kas berguna untuk mengajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, kegunaan dari laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan entitas membayar dividen dan melunasi kewajiban. Yang ketiga, adanya perbedaan antara laba neto dengan kas neto yang tersedia dapat digunakan untuk aktivitas operasi. Yang terakhir, aktivitas investasi dan pendanaan kas pada periode. Selanjutnya, klasifikasi laporan arus kas ada 3, yaitu aktivitas operasi, yaitu yang melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada aktivitas investasi, ialah meliputi perolehan dan pelepasan investasi dan tanah, bangunan dan peralatan serta meminjamkan uang dan menagih pinjaman. Dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan, ialah yang meliputi perolehan kas dari pinjaman dan pembayaran utang dan perolehan kas dari para pemegang saham, pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Selanjutnya, laporan arus kas ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ialah menunjukkan kas yang diterima dan dikeluarkan dari aktivitas operasi, di mana hal tersebut konsisten dengan tujuan dari laporan arus kas. Metode tidak langsung ialah menyesuaikan nilai laba neto untuk item-item yang tidak memengaruhi kas. Sebagian besar perusahaan memilih metode ini karena metode ini lebih mudah dan ekonomis untuk disiapkan, dan metode ini memfokuskan pada perbedaan antara laba neto dan kas neto dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada pembagian dalam kas masuk dan juga kas keluar. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Kas masuknya yaitu kas diterima atau pendapatan melebihi kas keluar atau biasa disebut dengan beban. Dan kas keluar sama dengan beban melebihi kas diterima atau juga pendapatan. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Kas masuknya yaitu penjualan aset tetap, penjualan sekuritas utang atau ekuitas lain,
penagihan utang entitas lain. Pas keluarnya ada pembelian aset tetap, pembelian sekuritas utang atau entitas lain, dan pemberian utang entitas lain. Terakhir ada aktivitas pendanaan. Pas masuknya yaitu penerbitan sekuritas ekuitas, penerbitan utang atau obrolannya ada pembayaran dividen, pembayaran utang, akuisisi kembali saham biasa. Sekian itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum